Bagaimana cara menimbulkan mahabbah yang benar-benar kepada guru kita? Ya, itu adalah pertanyaan yang bagus ya. Karena segala sesuatu itu pasti ada caranya. Segala sesuatu itu pasti ada metodenya. Oleh karenanya ulama itu menciptakan sebuah ilmu. Baik itu di dalam ilmu kedokteran, ilmu sains, ya, ilmu biologi, ilmu antropologi, ilmu-ilmu yang lainnya, serta ilmu alat, ilmu tafsir, ilmu hadis, semuanya itu tujuannya memberitahukan kepada kita bahwasanya segala sesuatu itu ada caranya. Nah, caranya itu dengan ilmu. Nah, itu bagus ya. Apa ditanyakan? Apa? Tanya? Menimbulkan mahabbah. Ya. Jadi bagaimana cara menimbulkan mahabbah? Jadi mahabbah itu adalah sesuatu yang bisa jadi secara naluriah itu tumbuh begitu saja. Ya. Seperti apa? Mahabbah anak kepada orang tua. Mau tidak mau akan tumbuh dengan sendirinya. Kenapa? Karena orang tualah yang paling banyak jasanya, kebaikannya. Dialah yang memberikan makan kita, dia yang memasak untuk kita, dia yang menyiapkan segalanya, kebutuhan kita dan sebagainya. Sehingga mau tidak mau, sebagai seorang manusia yang sifatnya itu sosial, kita itu mau tidak mau akan membalas, gitu ya. Nah, sifat membalas itulah kemudian timbul paling tidak dengan mencintainya, menghormatinya, memuliakannya dan sebagainya gitu. Nah, maka di sini itu adalah mahabbah yang begitu saja secara naluriah tumbuh gitu. Nah, yaitu cinta yang tumbuh pada orang tua terhadap anaknya. Ya. Yang tumbuh pada seorang anak terhadap orang tuanya. Nah, begitu pula yang tumbuh dari seorang murid kepada gurunya dan sebaliknya gitu. Insya Allah cinta seorang guru kepada muridnya itu lebih besar ya daripada cinta murid kepada gurunya. Sebetulnya yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana kita berada di dalam hati guru kita. Bukan guru kita itu bagaimana sekiranya ada di dalam hati kita. Itu bagus, itu sudah. Daripada hati kita diisi dengan pemain sepak bola, artis ya, maupun orang-orang yang tidak keruan itu, yang tidak jelas juntrungnya. Ya, lebih baik kita isi dengan orang-orang yang baik, orang soleh, orang alim, guru kita, ahli ibadah, ya, aulia dan sebagainya gitu. Nah, tapi lebih baik lagi kalau semua kita berada di dalam hatinya orang guru, seorang soleh, seorang wali. Nah, kenapa? Karena begini. Kalau seumpama orang wali yang kita itu ada namanya di dalam hatinya, ya, dia itu mendapatkan waridat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis yang ada di dalam hatinya ikut terlumuri, terliputi di situ. Termasuk yang mendapatkan kemuliaan itu. Berbeda kalau semua guru itu ada di dalam hati kita. Nah, oleh karenanya di sini usaha yang paling utama dari seorang murid kepada gurunya itu adalah menumbuhkan cinta guru kepada kita. Bukan menumbuhkan cinta kita kepada guru. Karena yang lebih berfaedah itu adalah bagaimana kita dicintai oleh guru kita. Nah, dan itu sama-sama mudah ya. Artinya ada metodenya, ada caranya. Karena kita punya sebuah eksperimen yang pernah dilakukan, pengalaman-pengalaman oleh para orang tua kita, para ulama kita dahulu, bagaimana mereka itu menumbuhkannya. Artinya dengan sesuatu yang mudah, ya, bahwasanya manusia itu mempunyai perhatian. Seorang manusia itu perasa, dia punya perasaan. Seorang manusia itu bisa menjangkau dengan panca indera. Ya, itu manusia sifatnya. Sehingga kalau kita ingin memantik perhatiannya, ingin mencari cintanya dan kesenangannya, kan kita tinggal lihat. Ini guru ini apa sih kesenangannya? Kita bisa cari-cari tahu apa sih kesenangannya dia. Sehingga kita akan berusaha untuk mencari sesuatu yang kira-kira bisa guru kita itu akhirnya senang kepada kita. Nah, misalnya apa? Dia senang kalau seumpama melihat murid itu yang rajin. Kita rajin. Dia senang melihat muridnya itu berbakti kepadanya. Kita berbakti. Seorang manusia dengan perasaannya dan sifatnya, dia itu suka dipijat. Ya.
Maka berusaha kita belajar pijat, bagaimana cara memijat, ya. Nah, dan kita lihat karakter guru kita ketika dipijat tuh senangnya itu gimana gitu. Nah, lalu kita pijat dengan cara pijat yang benar, yang seperti yang disenangi oleh guru kita. Sehingga apa? Karena kita dibutuhkan, kita sudah memantik tempat. Kita sudah mengambil tempat dalam guru kita. Sehingga apa? Dia suatu waktu ketika dia capek, panggil fulan. Nah, itu kan karena usaha kita, upaya kita. Nah, tapi kalau kita tidak menggerakkan pikiran kita dan kecerdasan kita untuk menggapai dan mencari tempat dalam hati guru kita, ya bagaimana mungkin itu akan terlaksana? Orang yang cerdas itu adalah orang yang berusaha memaksimalkan kesempatan yang ada dengan modal yang Allah berikan kepadanya. Nah, karena Allah Ta'ala Maha Adil. Allah Ta'ala memberikan semua orang itu, semua hambanya itu dengan anugerah dan modal yang maksimal, sudah sama, persis. Cuma yang cerdas itu adalah orang yang bisa memaksimalkannya, yang bisa menggunakannya. Dan itu adalah orang yang cerdas. Nah, kita dituntut dalam agama ini, dalam syariat ini, untuk menjadi orang cerdas. Apa sih yang disenangi guru? Apa yang bisa kita lakukan untuk guru ini? Harusnya seperti itu. Oleh karenanya kita lihat bagaimana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya, Sayyidina Abi Hurairah. Itu kan mereka itu kan ashabus suffah. Ketika turun ayat Al-Quran yang berbunyi wallahu ya'simuka minan nas, sebelumnya ayat itu turun, Nabi kita Muhammad SAW rumahnya itu dijaga terus oleh ashabus suffah. Sekeliling rumahnya Nabi itu dijaga. Malam mereka itu tidur di samping rumahnya Nabi. Begitu turun ayat itu, langsung Nabi SAW keluar. Kemudian Nabi berkata kepada mereka semuanya, mulai malam ini kalian nggak perlu jaga aku lagi. Karena turun ayat yang mengatakan Allah sendiri akan menjagamu. Kalau sudah Allah menjaga, nggak perlu ada benteng yang sekuat apapun, tidak perlu ada penjagaan yang bagaimanapun. Ya, sudah serahkan pada Allah. Nah, sehingga apa? Ada masih orang yang tetap di situ, di antara Abdullah bin Mas'ud, Abi Hurairah, ya, dan juga yang lainnya itu. Kemudian ditanya, loh, sudah aku bilang jangan dijaga, aku sudah ada yang menjaga. Maka kata mereka, ya Rasulullah, aku di sini bukan untuk menjaga. Aku di sini untuk bersiap-siap. Barangkali suatu waktu pada malam hari antum membutuhkan kepada pelayananku, saya siap untuk melayani. Nah, itu kan berarti kan berusaha untuk melakukan sesuatu yang memantik perhatiannya Nabi. Sehingga apa? Kemudian Nabi SAW mendoakan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Berusaha untuk berada dalam hati guru kita. Nah, dengan cara seperti itu terus lambat laun, karena kita perhatian kepada Nabi, karena kita melayani kepada Nabi, begitu pula kita lakukan itu kepada guru, seperti yang mereka lakukan pada Nabi. Akhirnya, jadilah mereka itu adalah orang-orang yang penuh dengan keberkahan, berkat doanya Nabi. Paling tidak kan guru itu setelah dilayani, Allah barik fiik, nggak bisa ngasih apa-apa ke anak guru itu, tapi paling tidak doanya. Doanya itu berhubungan dengan Allah Ta'ala. Allah barik fiik, Allah ifta'alik, Allah zidak, Allah inak. Nah, itu kan semua doa. Itu yang dibutuhkan. Itu yang diperlukan. Lihat bagaimana Sayyidina Anas bin Malik oleh seorang ibu yang solihah, Ummu Sulaim, yang dia itu bukan orang punya, orang tidak punya. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, maka datanglah para sahabat Nabi berlomba-lomba untuk memberikan sesuatu hadiah untuk Nabi Muhammad. Ada yang berikan hewan, ada yang berikan harta benda, ada yang berikan macam-macam semuanya. Dia ingin memberikan sesuatu pada Nabi, tapi dia nggak punya apa-apa. Dengan kecerdasannya dia gunakan. Dibawalah Anas bin Malik, sahabat Nabi yang masih kecil pada waktu itu umur 6 tahun. Dibawa, ya Rasulullah, aku ingin memberikan sesuatu padamu, tapi sesuatu yang paling berharga yang aku miliki adalah anakku ini. Maka siang hari biarkan aku, biarkan dia itu meladeni kamu di rumahmu. Sehingga apa? Sayyidina Anas bin Malik kalau sudah pagi, dia sudah berada di rumahnya Nabi. Apa yang disuruhnya Nabi dia lakukan, apa yang ini kira-kira dilakukan. Tapi kata Sayyidina Anas bin Malik, demi Allah, aku melayani Nabi selama 10 tahun namanya. Tapi khidmahnya Nabi kepadaku lebih banyak daripada khidmahku kepadanya. Melayaninya Nabi kepadaku lebih banyak daripada aku melayani beliau. Gitu. Nah, bahkan berapa banyak ya Nabi kita Muhammad SAW katanya, dia itu menyuruhku dengan suatu perintah. Tapi kemudian karena aku masih kecil, aku terlena dengan teman-temanku yang bermain pada waktu itu, sampai akhirnya aku lupa dengan perintah dan tugas yang diberikan oleh Nabi. Sehingga apa? Suatu waktu Nabi SAW mendekat padaku, lalu tiba-tiba
dia merangkulku dari belakang seraya menutup mataku. Siapa kira-kira yang merangkulmu ini? Gitu. Nabi SAW, aku tahu ini adalah Nabi Muhammad dari baunya, harumnya. Karena Nabi Muhammad kalau sudah lewat dalam satu tempat, maka bau harumnya Nabi Muhammad tidak akan berkurang sampai 3 hari 3 malam di tempat itu. Harumnya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk yang mencium bau aroma harum daripada aroma Nabi kita Muhammad SAW kelak nanti di surga dan di dunia sebelum di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah itu. Sehingga apa? Aku berpura-pura siapa ya gitu. Padahal dia tahu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu apa kata Muhammad? Ya Anas, kemana aja kamu? Aku tunggu. Ternyata kamu main-main. Iya Rasulullah, aku minta maaf. Nah, itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Sayyidina Anas didoakan oleh Nabi SAW. Panjang umurnya, 90 lebih umurnya. Banyak anaknya. Akhirnya apa? Dia tidak meninggal kecuali anak cucunya itu sudah 100 lebih. Nah itu. Kemudian berkah hartanya melimpah, banyak. Berkat apa? Berkat berbakti kepada Nabi. Nah, itu yang harus kita lakukan. Bagaimana kita dicintai oleh guru. Jangan bagaimana kita mencintai guru. Nah, harus dilakukan oleh para santri itu adalah bagaimana caranya supaya kita itu berada dalam hati guru. Seperti saya ketika berangkat ke Madinah, saya punya abah berpesan dengan 2 pesan. Yang pertama, Segaf, aku perintahkan kamu pergi ke Madinah untuk melaksanakan 2 hal. Yang pertama, berbaktilah kepada gurumu. Nah, itu. Karena apa? Berbakti 1 jam itu dari segi keberkahan sama seperti belajar, lebih baik daripada belajar selama setahun. Nah itu. Kemudian yang kedua, bersihkan hatimu, hilangkan sifat marahmu sampai kamu marah tapi dalam keadaan kamu tersenyum. Kalau kamu sudah bisa itu berarti kamu berhasil. Itu kata saya punya abah. Nah, di sinilah alhamdulillah saya waktu di Madinah sempat saya berkhidmat kepada Habib Zain, nyapu di rumah Habib Zain, saya mencuci kamar mandi Habib Zain ya. Nah, jadi kalau saya cuci kamar mandi Habib Zain itu kalau semua ada yang kotor gitu, tambah semangat kami. Kenapa? Ingin berusaha berada dalam hatinya seorang guru gitu. Dan alhamdulillah semoga beliau memperhatikan kami ya, mendoakan kami dan apapun yang kita dapatkan daripada kebaikan semata-mata karena kami berada di dalam ingatannya. Semoga itu terus berlanjut dan tidak berkurang sedikit pun, bahkan bertambah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga yang bertanya itu tadi berada di dalam hati gurunya insyaallah dan dicintainya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi metodenya adalah cari perhatian, cari kesempatan, maksimalkan semua model yang Allah berikan untuk kita itu memantik perhatiannya dan berada di dalam hati gurunya. Itu yang harus dilakukan.